Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken Amanda, NPM 2001010038. Prodi Pendidikan Agama Islam kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah aliran linguistik. Tata bahasa tradisional dimulai dari zaman Yunani sampai dengan munculnya linguistik modern di sekitar akhir abad ke-19 dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, tahap spekulasi, yaitu pernyataan tentang bahasa tidak didasarkan pada data empiris, tetapi datanya dari dongeng atau cerita. Kedua, tahap observasi dan klasifikasi, yaitu pengamatan dan penggolongan terhadap bahasa-bahasa yang diselidiki tapi tidak sampai merumuskan teori. Tahap ketiga adalah tahap perumusan teori. Konsep aliran linguistik dalam sejarah perkembangan ilmu bahasa, aliran tradisional merupakan aliran pertama yang paling awal muncul sebelum aliran-aliran lainnya. Sebagai aliran yang pertama, aliran ini banyak dimiliki oleh pemikir filsafat. Hal ini tidak mengherankan karena cikal bakal aliran tradisional ada saat berkembangnya ilmu filsafat. Dengan demikian, sangat wajar cikal bakal aliran ini dihasilkan dengan aliran filsafat, yaitu Plato yang pertama kali membicarakan tentang bahasa dengan mengemukakan dua konsep jenis kata. Masa munculnya linguistik. 1. Linguistik zaman Yunani. Studi bahasa pada zaman ini mempunyai sejarah yang panjang, kurang lebih dari abad ke-5 sebelum Masehi sampai abad ke-2 Masehi. Masalah pokok yang dihadapi oleh para linguis pada zaman ini: 1. Pertentangan antara fisis dan nomos, dan 2. Pertentangan antara analogi dan anomali. Para filsuf Yunani mempertanyakan apakah bahasa itu bersifat alami atau bersifat konvensi. Bersifat alami maksudnya bahasa itu mempunyai hubungan asal-usul, sumber dari segala sumber dalam prinsip abadi dan tidak dapat diganti di luar manusia itu sendiri. 2. Zaman Romawi kuno. Aliran Varro dan De Lingua Latina ini muncul pada zaman Romawi kuno. Dalam buku De Lingua, aliran ini memperdebatkan masalah anomali dan analogi seperti zaman Stoik di Yunani. Buku ini dibagi dalam bidang-bidang etimologi, morfologi, dan sintaksis. Zaman Pertengahan. Studi bahasa pada zaman ini di Eropa mendapat perhatian penuh, terutama oleh para filsuf skolastik, dan bahasa Latin menjadi lingua franca karena dipakai sebagai bahasa gereja, bahasa diplomasi, dan bahasa ilmu pengetahuan. Yang patut dibicarakan dalam studi bahasa zaman ini antara lain adalah peranan kaum modistai, tata bahasa spekulativa, dan Petrus Hispamus. 4. Zaman Renaissance. Zaman Renaissance adalah zaman pembukaan abad pemikiran abad modern. Dalam sejarah studi bahasa, ada dua hal di zaman ini yang menonjol, yaitu selain menguasai bahasa Latin, sarjana-sarjana pada waktu itu juga menguasai bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan bahasa Arab. 2. Selain bahasa-bahasa di atas, juga bahasa Eropa lainnya yang mendapat perhatian dalam pembahasan, pembentukan tata bahasa, dan malah juga perbandingan. 5. Menjelang lahirnya linguistik modern. Sejak awal telah disebut bahwa Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik modern. Masa antara lahirnya linguistik modern dengan masa berakhirnya zaman Renaissance adalah satu tonggak yang sangat penting dalam studi bahasa. Tonggak itu adalah dinyatakan adanya hubungan kekerabatan antara bahasa Sanskerta dan bahasa Yunani, Latin, dan bahasa Jerman lainnya. Tokoh-tokoh linguistik zaman Yunani
Tokohnya meliputi 1. Kaum Sofis, yaitu pada abad ke-5 sebelum Masehi. 2. Plato, pada abad 429 sampai 347 sebelum Masehi. 3. Aristoteles, abad 384 sampai 322 sebelum Masehi. 4. Kaum Stoik, permulaan abad ke-4 sebelum Masehi. 5. Kaum Alexandrian. Linguistik zaman Romawi, tokohnya meliputi 1. Varro dan De Lingua Latina. 2. Institutiones Grammatic atau tata bahasa Prisia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.